Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini ya, mungkin sebelum kita masuk ke poin utama dari refleksi kita hari ini, saya mengingatkan kembali AKM di lokal mana yang sudah, di sekolah mana yang sudah melaksanakan untuk pretest. Met, sudah dilaksanakan Met, pretest untuk AKM? Belum, Pak. Belum ya. Kendalanya apa? Belum. Kendalanya apa Met? Karena ujian. Oh iya, minggu sekarang ujian apa lingkup materi kelas Oke. 1 sampai kelas 5, Pak. Tinggal bisa ya. Kalau di apa di 21 apa masalahnya Anggi? Kenapa belum AKM? Atau sudah kemarin? Waktu saya datang ke Kemarin sana. belum, Pak. Belum ya? Karena masih Karena ujian itu ya. Kapan ya, rencananya? Kata Gina kapan jadinya? eh, pas awal masuk sekolah nanti, Pak. Oh, berarti hari Rabu ya. Sekolah masuk lagi hari apa? Eh, Sabtu depan masuk sekolah, Pak. Oh, 1 minggu liburnya ya. Oke. Ya, Berarti nanti Anggi tetap di Kapau saja nanti atau pulang rencananya? eh, tetap di kapal kayak, Pak. Ya, sip, sip. Ya. Nyaman-nyaman di sana ya. Oke, berarti aman ya, Anggi. Ya, Pak. Ya, jadi itu berarti bisa dipastikan saudara baru akan bisa melaksanakan pretest AKM di minggu pertama mereka sekolah lagi ya. Itu tanggalnya tidak lebih dari tanggal 24 kan? Kita nggak boleh lebih dari tanggal itu. Ya, Pak. Tanggal berapa itu, Met? Kalau Metra di SD 01, Apa, Met, Pak? tanggal berapa rencananya AKM-nya? Tanggalnya biar pasti Hmm, ya. Kalau data SK kemarin sudah diupload, Met? udah, Pak. Sudah ya, oke ya berarti ya. Itu di need assessment atau di mana kemarin itu? Atau di operator? Need Need assessment, assessment. Pak. Kalau yang di tempat Anggi gimana Anggi? Udah di-upload? Yang SK kemarin? Anggi? Ini saya belum bisa bertanya ke Gina ini. Gina belum Ya, ada. Pak. Itu sudah di-upload nggak? SK tugas dari dinas sudah di-upload? Eh, belum tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Dina, Sudah, Dina Pak. Sudah, Pak. sudah. Oh, sudah olah. Sudah, Oke, sip. sudah, Pak. Olah pasti ya olah. Nanti Pasti, Pak. takutnya kita nggak dari karena Gina nggak ada ini. Oke. Berarti untuk need assessment kemudian AKM ya bisa dipastikan kita tidak akan terlewat dari tanggal yang ditentukan oleh KM pusat ya. Jangan sampai terlewat nanti kita ada rapor merah nanti ya kalau terlewat. Pastikan nanti pretest AKM itu bisa kita laksanakan sebelum tanggal yang ditentukan ya. Kemudian saudara, jadi tugas saudara sepertinya di awal-awal Ramadan nanti akan membuat laporan bulan pertama ya, laporan bulanan di bulan pertama. Jadi hari ini saya mengajarkan sebenarnya kepada saudara bagaimana cara bikin laporan itu sistematis dan juga semua referennya itu bisa kita kumpulkan di satu tempat yang kita namakan dengan reference manager ya. Saya akan ajarkan ke saudara bagaimana cara bikin reference manager menggunakan Zotero ya, karena memang Zotero ini banyak digunakan di dunia ya, terutama di perguruan tinggi ternama di dunia seperti di Harvard ya, di Oxford ya, mereka menggunakan. Dan di Australia saya juga menggunakan ini kemarin. Jadi saya akan ajarkan ke saudara bagaimana cara menggunakan reference manager Zotero ini sehingga nanti laporan kita itu bagus. Kita akan cobakan nanti bagaimana cara memanfaatkan reference manager Zotero ini untuk bikin laporan saudara itu bisa lebih baik. Oke, saya coba share. So, yang sekarang terlihat sama saudara apa?
Layar yang YouTube, terlihat? Pak. Layar YouTube. YouTube yang terlihat ya. Berarti memang Chrome ya yang terlihat, Google Chrome terlihat ya. Ya, Pak. Sekarang cobakan di komputer saudara, jangan di HP ya. Kalau di HP nggak bisa. Ketik di sana Zotero. Coba lakukan bersama. Jadi kalau saudara buka HP, coba buka Zotero dan ambil yang ini, yang Zotero Your Personal Research Assistant ya, dan diklik. Olah pakai laptop kan Olah? Iya, Pak. Oke, ini. Jadi download ini ya. Kemudian download ini. Ini bisa di-download katanya di Mac, di Windows, Linux, dan iOS ya. Jadi kalau saudara punya MacBook, boleh juga ya. Kalau hanya Windows ya boleh juga. Jadi klik ini, maka dia akan muncul nanti tampilan ya, seperti saya saat lagi ya. Ini seperti ini. Saudara menggunakan Chrome atau menggunakan Mozilla yang banyak? Edge, Pak. Oh, Edge. Nggak ada menggunakan apa? Edge bisa juga sih. Jadi kalau saudara klik ini di Edge, dia muncul seperti ini juga ya. Tapi nanti di sini Zotero Connector Edge ya. Kalau dia Firefox juga sama ya. Sudah. Kemudian di download yang ini. Kalau saya nggak perlu lagi ya, karena saya sudah ada di dalamnya. Download ini. Kalau dia sudah selesai terdownload, nanti klik saja. Oke kan. Kemudian dia akan terinstall nanti di Windows-nya. Kemudian juga install juga ini Chrome konektornya ya. Jadi dua ini saudara download, kemudian saudara install di laptopnya. Ya, lakukan ya. Mungkin barangkali biar lebih terlihat kerja saudara, mungkin di on-kan saja kameranya mungkin barangkali, biar saya juga bisa memantau pekerjaannya. Ya. Metra sudah terdownload? Olah? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah langsung diinstal, coba dilihat downloadannya itu diinstal coba di laptopnya. Kurniawan, coba di-on-kan kameranya Kurniawan. Kurniawan dan Metra ini masih sama ya. Ola berarti. Ola coba di-on-kan kameranya. Sudah terinstall, Met? Pak, Ya? laptop saya dipakai adik saya loh di Padang, Pak. Andek banget. Gak apa, Pak? Si Abid banget. Oh aja nih yang canggih yang laptopnya dipakai gitu kan. Oke, enggak apa-apa ya. Tapi nanti ketika action laptopnya ada ya. Karena kalau nggak ada laptop, payah juga tuh. Kurniawan udah terinstall, Kurniawan? Sedang install, Pak. Sedang ya. Matt, sudah selesai menginstalnya? Sudah, Pak. Oke, mantap ya. Olah. Nah, ini Olah nih. Saya ke Kapau. Gimana Olah? Bisa terinstall Olah? Masih belum, Pak. Belum selesai, Pak. Ya. Dina bisa, Din? Dina di rumah ini? Dina mute, dia ngomong pula. Iya, Pak. Sudah bisa diinstal? Belum, Pak. Belum masuk. Oh, belum masuk. Oke, ya masuk ya. Anggi bisa, Anggi? Anggi di rumah ibu sekarang nih? Enggak, Pak. Di SD? Ya, di SD, Pak. Oh. Bisa diinstal Anggi? Bisa, Pak. Oke, ya sip. Ini Gina kemana ini ya? Ini ketua SD-nya belum ada. Kemana Gina? Olah? Kemarin Gina tuh ke rumah sakit, Pak. Sakit Ginanya? Papanya, Pak. Oh, sakit apa papanya Olah? Nggak ditanya kemarin, Pak. Nah, nanti saya tanya ya. Oke. Selesaikan dulu. Sudah semua? Anggi udah terinstall? Sudah, Pak. Sudah. Ola sudah terinstall? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, ya saya kembali ya ke ini.
Maka saudara ketika sudah terinstall nanti yang akan ada itu di komputer saudara itu ya, saya coba desktop ya. Di antaranya nanti akan ada ini ya ketika diinstal, coba perhatikan. Nah, ini akan ada ini nanti ya. Di sini akan ada Zotero ya, akan ada Zotero seperti ini ya. Akan ada Zotero seperti ini. Ini karena saya sudah sering menggunakannya, ini banyak paper-paper atau artikel yang ada di sini ya. Kalau saudara belum nanti ya, sudah Anggi, coba ada nggak ini terinstall di tempat Anggi? Ada, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Dina, ada Din? Dina belum masuk ya? Ola, ada Ola? Seperti ini tampilannya? Udah diekstrak ke desktop, Pak. Oh ya, boleh. Coba diklik. Kalau sudah diekstrak ke desktop, diklik itunya. Kebuka nggak seperti ini? Iya, Pak. Iya ya. Kurniawan? Kurniawan? Sudah seperti Pak. ini, Kurniawan? Tampilannya sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Metra? Sudah, Met? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, saudara coba klik file di sini, ya. Ambil new item, ya. Kemudian di sini pilih, ya, ambil new item, kemudian pilih di sini kita akan bikin laporan, ya. Laporan itu biasanya namanya adalah apa di sini nih, ya, kalau laporan. Kalau jurnal-jurnal ya, kita mungkin ambilnya sekarang book section aja, ya. Book section. Ada, Matt? Coba diklik, ya, diklik. Oke. Ya. Apa yang muncul kalau di Metra? Kalau saya ini kan karena banyak kosong ya, book sectionnya. Apa yang muncul kalau kita klik book section di Metra? Kosong saja kan? Iya, Pak. Atau gini, atau biar aman, coba klik ini, new collection. Coba diklik bersama-sama ya. Klik new collection. Nah, ketik namanya di sini. Kita bikin laporan bulan 1. Bulan K ya, kalau di apa tuh bulan ke kayak gini ya. Laporan bulan ke-1. Coba bikin, Net. Anggi juga ya. Ya, Pak. Sudah? Kemudian oke kan? Oke kan? Nah, muncul dia seperti ini nih. Ini laporan bulan ke-1 muncul di sini. Kemudian di sini tampilannya kosong. Ya, tampilannya kosong. Sama, Met? Anggi? Sama. Ola? Sama. Sama, Pak. Oke. Kurniawan, bagaimana Kurniawan? Aman, Pak. Aman ya, seperti ini ya. Ini pastikan nanti saudara bikin laporan seperti ini nanti ya. Kemudian kalau ini sudah dipastikan aman, saya pindah dulu ke file yang lain ya. Kemudian saudara, yang kedua kita harus pastikan ya, ya, saya buka dulu Word ya. Ini karena saya belum buka Word. Coba saudara buka satu file Word kosong ya. Coba buka satu file Word kosong saja. Ini seperti ini ya. Sudah buka file Word kosong seperti ini. Ini kan Word ya. Sudah terlihat file Word-nya? Apa yang terlihat sama saudara sekarang? Matt? Apa yang terlihat di Zoom? Word kosong kan? Iya, Pak. Oke. Coba pastikan di sini tuh ada Zotero. Coba di Word saudara tuh ada nggak Zotero-nya? Seperti ini? Ada. Ada? Anggi, ada Anggi? Ada, Pak. Ada ya. Berarti sudah oke secara saudara menginstall ya. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan ya
di dalam laporan kita itu apa-apa saja nanti yang akan masuk. Ya, Kurniawan, ada Kurniawan di Word-nya seperti ini. Ada Zotero-nya? Ada Pak. Ada ya. Oke. Kalau Habib pasti nggak ada ya. Ola, Ola, Ada, Pak. ada ya. Ya, Pak. Ya, kalau sudah pasti ada itu semua, kita kembali ke, saya akan tampilkan kembali. Saya kembali ke internet ya. Ini, ya. Sekarang, saudara, kita bisa mengambil referensi-referensi ya. Kemarin saya sudah simpan di tempat saudara itu di dalam ResearchGate ya, observasi ya. Itu merupakan salah satu apa kita ya, merupakan salah satu referensi kita. Jadi saya coba saudara juga buka ini research. Contoh ini ya, yang saya bikin ini ResearchGate ya. Saya coba kirim ke grup ya, data ini. Jadi biar saudara tuh tinggal mengopi saja. Saya sudah kirim di grup 21 ya. Saya juga kirim di grup Beringin ya. Nah ya, coba diklik saja apa yang saya kirim itu, biasanya dia muncul itu. Dia akan muncul seperti di sini. Apa yang terlihat sama saudara sekarang? Masih Google ya? Masih Google kan yang terlihat? Olah? Ya, sekarang Masih, kita ya klik ini ya, ada di sini di ResearchGate Find and Share Research ya. Coba diklik. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara saudara bikin akun ResearchGate ini ya, tapi nanti ini ya. Oke, terlihat seperti ini kan sekarang sama saudara? Ada terlihat seperti ini? Olah? Ada, Pak. Sekarang coba cari tempat pencariannya. Coba lihat, ada nggak tempat pencarian di sana? Di sana ada login ya sebenarnya. Kalau saudara mau login juga sebenarnya bisa. Kalau saudara ingin melihat publikasi, di sana ada search publikasi ya. Ada kan? Coba diketik aja nama saya di sana. Ya. Oke. Ini contoh. Nah, ini kalau saya tuh ada di sini nih. Saya kemarin tuh udah simpan ini, ada observasi sekolah di SD Negeri 21 Kapau. Ya, coba klik itu. Kita ambil saja dulu apanya ya, DOI-nya. Kemudian saudara kopikan DOI ini, ya, kopikan DOI ini dari 10 itu aja ya. Ctrl C. Bisa olah, Anggi? Ini kalau hal yang sama, cari yang di SD 01 ya. Ini kan saya contohkan Kapau nih. Nanti bisa juga saudara cari yang di SD Negeri 01 ya, sesuaikan dengan observasi saudara. Anggi, bisa Anggi? Bisa, Coba Pak. soundnya di on-kan aja, biar diskusi kita enak. Olah, coba soundnya di on-kan aja. Jangan di-mute. Kurniawan juga, Kurniawan. Ya. Nah, kalau sudah, saudara pindah ke saudara nggak harus pindah-pindah ya, saya yang pindah-pindah karena saya menerangkan. Kemudian lihat di Zotero-nya, coba lihat di Zotero-nya di laporan bulan pertama tadi, ya. Coba ambil ini, coba perhatikan ini panah saya, klik ini, ya. Ada cara enter ISBN, DOI ya. Kemudian saudara tinggal copy paste yang tadi, yang sudah kita copy tadi, ya. Paham? Kemudian enter. Nah, coba perhatikan tuh, secara otomatis dia bikin referensi sendiri tuh, ya. Ada observasi sekolah di SD Negeri 21 Kapau. Ya. Ada? Bisa olah? Ada, Pak. Nah, otomatis ya. Jadi kita itu pakai cara-cara yang
digital ya. Jadi adaptasi teknologi itu nanti kita bisa manfaatkan. Saya juga mau nanti ya bersama saudara nanti kita lakukan pengabdian masyarakat di sana ya. Kita juga terangkan ini ke guru-gurunya agar guru-gurunya juga melek teknologi ya. Baik itu di SD Negeri 21 Kapau maupun nanti di SD 01 Baringin Alam ya. Nah, tapi tentu saya ajarkan dulu saudara ya. Saudara tentu harus bisa dulu. Ini contoh satu ya. Paham ini? Nah, nanti Baringin juga lakukan yang sama ya. Misalnya ya dibaringin ya. Ini sayangnya ya kalau Zoom ini, kalau kita bertemu kan bisa langsung ya. Saya harus pindah-pindah dulu nih ya. Kalau di baringin, tentu kita cari pula yang baringin ya. Yang baringin yang mana? Oke, yang baringin berarti yang ini ya. Oke, ini. Nah, ini. Nah, jadi tinggal copy yang ini, kemudian Ctrl C, kemudian pindah lagi ke Zoom ya. Kalau saya tentu tidak pindah ya. Saya pindah ke Zoom, kemudian, nah, coba perhatikan ini. Caranya sama dengan yang tadi, kok copy paste di sini, enter, ya. Nah, maka kita sudah punya dua referensi ini, ya. Kita sudah punya dua referensi, yang tadi adalah Kapau, yang sekarang adalah Baringin Alam. Oke, paham ya? Sekarang ada buku pedoman kemarin yang di-share oleh KM 7 kemarin. Ya, kita juga ingin menampilkan referensinya di sini. Maka buku ya, kita tidak bisa menggunakan cara digital, tapi kita bisa menggunakan cara manual. Caranya coba perhatikan ini. Ya, kita ambil ini ya. Coba ambil ini. Ini lanjutkan ini. Olah, Anggi, tetap konsen ya. Kemudian ambil book. Ya, ambil book. Sudah? Kemudian tuliskan judul bukunya. Kebetulan judul buku kita itu kemarin kan yang ini ya. Ada kan bukunya saudara download atau tidak? Atau saya share saja ya, mungkin barangkali di grup ya. Bentar ya, saya coba share bukunya di grup SD Baringin Alam dulu ya. Oke, saya sudah share di Baringin Alam ini. Ya, saya juga sudah share juga di Kapau ya. Nah, itu. Masih jalan ya. Lagi OTW. Atau saudara kalau sudah punya buku panduan program kampus mengajar, ini udah sampai di masing-masing ya. Sudah dicek grupnya? Sudah ya? Sudah dicek grupnya? Ada buku yang saya kirim? Ada ya? Sudah? Matt, sudah kelihatan buku yang saya share? Anggi? Sudah, Pak. Buku panduan ya, oke. Kita coba memasukkan buku panduan itu, ya. Itu kita masukkan secara manual ini. Jadi di sini, saudara bikin judul bukunya apa, ya? Dia adalah buku, ya. Detailnya apa? Buku, misalnya, buku panduan. Apa? Buku panduan apa, Anggi? Saya nggak lihat ini. Coba Anggi baca judul bukunya apa? Program kampus mengajar 7, Pak. Program Mengajar kampus mengajar angkatan harus lengkap ya, angkatan 7-nya 7. pakai apa? Langsung saja gitu ya. Siapa autornya? Coba baca bukunya itu, siapa autornya, autor pertamanya siapa? Coba dibuka bukunya tuh. Saya nggak bisa buka ini karena lagi di sini.
Kalau seandainya tidak ada, berarti kita bikin saja Kemendikbud, ya, Kemendikbud. Ini contoh aja ya, nanti kalau seandainya silakan diganti. Oke, ya. Kemudian ada nggak volumenya di sana, Kurniawan? Coba baca, ada nggak volumenya atau edisi atau apa gitu? Baca bukunya itu. Anggi, coba dibaca bukunya Anggi. Ada volumenya nggak? Ada? Atau edisinya ada nggak? Kalau tahunnya tahun berapa? Tahun terbitnya tahun berapa? Ini publisher, ini penerbit ya. Ada nggak? Coba dibaca di sampulnya, itu biasanya ada itu. Atau di nomor 2 atau nomor 3-nya ada itu. Halo? Kurniawan? Ola ada buka ID-nya? Ola? Nggak ada katanya, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bikin aja Kemendikbud ya. Kemendikbud RI ya. Kemendikbud RI. Kemudian tahunnya 2024 ya. ISBN-nya ada kan? ISBN-nya pasti ada itu. Ada nggak? Biasanya di sampul-sampul nomor 2 atau nomor 3-nya ada itu. Ada, Ola? Ada. Habib? Ya, Pak. Habib bisa lihat bukunya, Habib? Karena, Ya, Pak. Nah, coba, ada nggak tahun terbitnya kapan, Habib? Tahun terbitnya ndak do Pak, diterbitkan oleh program kampus mengajar itu Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan. Nah, berarti ini bisa sudah ganti ini. Itu coba perhatikan. Ini bisa diganti ini Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan. Ini kan saya bikin Kemendikbud aja ini. Nah, saudara ganti itu ya. Kemudian nanti tahunnya itu 2024 ini kan, karena saudara kan hanya di 2024 ya. Iya, tahunnya di 2024. Oke, seperti itu. Nah, kalau seandainya nanti saudara isikan abstraknya juga boleh ya, misalnya ada keterangan apa di sini, ya saudara bikin ya, apa abstraknya gitu ya. Misalnya di kata pengantarnya bisa juga dijadikan abstrak ya. Maka itu sudah masuk ke referensi. Jadi kita contohkan saja dulu, ada 3 referensi ini. 3 referensi ya, yang kita gunakan untuk kita bikin laporan ya. Oke ya. Saya juga kirimkan ke saudara, ntar ya, bentuk laporan kita itu seperti apa. Saya kirim dulu di SD Negeri 21 ya. Oke. Coba dicek di SD Negeri 21, saya kirimkan laporan bulan pertama itu formatnya. Saya juga forward ke Pau ya. Ya, saya sudah forward ke SD Negeri 01 Gapau, Beringin 6 ya. Coba dicek. Sudah ya. Nah, coba di open itu, laporan bulanan itu. Coba dibuka. Nah, itu format kita ya. Jadi saya coba share ini di grup. Jadi format kita bikin laporan itu ya sesuai dengan panduan yang ada di ya, seperti ini ya. Terlihat ini? Oke, di sini saudara isikan nama masing-masing ya. Misalnya saya contohkan Metra di sini ya.
Di Metra berapa nih? Metra NIM-nya berapa? 2201 2201 12 12 1008. 1008 itu ya, Met? Iya, Pak. Program studi Metra apa? D3 bahasa Inggris, Pak. D3 bahasa Inggris ya. Terus asal perguruan tingginya PNP aja Politeknik ya. Negeri, Pak. PNP Iya, aja ya, biar NPSN sekolahnya berapa, Met? Coba. 10 10 300 300 461. 461. Sekolah penugasannya SD Satu. N01/6 ya. Oke. Nama DPM-nya saya ya di sini. Oke, seperti ini nanti ya. Biar full. Laporannya tinggal entrikan di sini ya. Entrikan pas di hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini ya. Gitu ya. Jadi yang hitamnya itu yang diklik, jangan ditulis-tulis di luarnya, ya. Paham? Oke ya. Kemudian nanti kita pindah ke bagian sini, ya. Nah, bikinkan refleksi. Refleksi kita kan selalu ada tiap minggu tuh. Saudara bikinkan dalam 1 minggu itu apa nama kegiatannya. Yang pertama kemarin kita refleksi pertama kita itu tentang pembekalan. Beberapa kali, 3 kali kita refleksi di pembekalan. Kemudian refleksi keempat itu adalah observasi sekolah. Refleksi kelima seperti itu ya, bikinkan di sini. Bikinkan RTL-nya apa untuk masing-masingnya. Ya, itu uraikan. Oke ya. Nah, uraian kegiatan ini ya, coba perhatikan ini. Misal ya, di uraian kegiatan ini selalu tampilkan, karena saya selalu bikinkan YouTube-nya ya. Jadi semua uraian kegiatan itu nanti saudara share link-nya. Nanti saya share link-link, kan selalu share link gitu ya, refleksi kita. Nah, saudara ambil link itu, tampilkan di sini. Jadi nanti ketika saudara pakai spasi nanti di link itu, maka dia akan muncul. Ya, saya contohkan ini ya. Saya coba buka, ini. Saya contohkan ini ya. Ini SD berapa? Nanti saudara juga bisa share link Zoom kita ya, karena share link Zoom kita itu kan selalu ada di di grup saudara. Ini saya contohkan satu aja ya, nanti saudara bisa juga gunakan yang lain ya. Nah, ini saya copy link, saya pindah ke... Oke, ini contoh ya. Kalau saudara copy paste di sini, paste. Nanti dia, ini YouTube-nya ya, misalnya kita refleksi pertama ini misalnya. Nanti dia biru seperti ini. Ya, jadi setiap uraian kegiatan saudara misalnya dilakukan refleksi oleh DPL dengan bukti link sebagai berikut. Selalu munculkan ini nanti untuk seluruh uraian kegiatan ketika kita melakukan refleksi. Oke ya, paham ya, Met? Paham Metra? Nanti Metra harus sampaikan ini ke teman-teman yang tidak hadir ya. Kalau hadir berarti kan sama-sama mendengar ini. Rian udah hadir ya, barusan saya lihat tadi. Kayaknya di Metra udah lengkap ini. Ya, seperti itu uraiannya. Oke ya. Nanti saudara, itu saya contohkan saja. Refleksi diri, ya ini yang penting ini. Di refleksi diri inilah yang akan kita bercerita nanti. Misalnya ya, kegiatan misal ya, kegiatan, saya contohkan ini ya, kegiatan kampus mengajar dimulai ya dengan ya dilaksanakan observasi sekolah misalnya, observasi sekolah misalnya. Kemudian saudara spasi satu di sini, coba perhatikan caranya ini. Kemudian di sini ya, saudara klik Zotero ini ya, klik Zotero ini. Ini misalnya ini kan di baringin 6 ya. Kita ambil pertamanya adalah dokumen preference. Ini langkahnya ini. Kemudian klik American Psychological Association APA 7 edition ini. Ya, klik ini. Ini ingat ya,
langkahnya, Anggi? Lihat, kemudian oke kan? Ya. Dan tercatat, Matt, nanti di Zoom-nya, di rekaman kita ada lagi ya, silakan dicermati lagi. Kemudian, kembali klik Zotero, ya, ambil add citation, ya. Kemudian ambil panah bawahnya ini, ambil classic view, ya. Kemudian klik yang, karena ini baringin 6 ya, saya ambil yang ini, ya, saya oke-kan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Paham? Dia otomatis ya, jadi kita itu sudah menggunakan adaptasi digital ya, adaptasi teknologi ya, sesuai dengan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi yang kita gunakan. Kemudian titik sini. Kemudian pedoman utamanya, misalnya pedoman utamanya ada pada panduan program, ya, program kampus mengajar angkatan 7 misalnya, angkatan 7 misalnya, ya, angkatan 7. Nah, ini juga kita spasi lagi, ya. Nah, ini nggak perlu lagi dokumen ya, tinggal lagi add citation, ya, tinggal add citation, kemudian klik lagi yang kiri ini, kemudian pilih buku panduan. Nah, tuh, dia muncul seperti ini, ya. Nah, ini kan karena kita tidak lengkapi ini ya. Kalau lengkap nanti ada tahunnya juga, dia akan tertulis seperti ini. Nanti lengkapi tahunnya itu. Paham, Matt? Paham, Mitra? Paham, Pak. Oke. Tapi tadi nggak kelihatan tulisan Zotero-nya, Pak. Oh, Pas mau masuk ke iya. citation-nya, Pak. Iya, Iya, nggak tentu ya. kelihatan. Iya, karena kan harus pindah-pindah saya kan. Nah, pusing pula saudara nanti. Iya. Makanya saya fokus saja di Word-nya ini. Kan dia masuk ini ya. Jadi, saudara perhatikan dia masuk ini aja. Ya. Caranya seperti tadi ya, pindahkan ke classic view-nya kan nampak nanti. Ya. Oke. Nanti cobakan ya, nanti cobakan. Atau Mitra mau nggak saya jadikan co-host, nanti pindahkan lagi ke saya. Coba Mitra pakai komputer ini, saya lihat. Bisa di-share gitu. Bisa, Met? Nah, coba berarti ya, coba berarti. Bentar, saya coba jadikan dulu Mitra host ya. Oke, silakan, Met. Mitra udah saya jadikan host. Coba share screen. Coba Mitra share screen. Oke, sip. Oke, coba yang tadi biarkan saja, yang di atasnya nanti bikin. Yang di bawah saja, coba. Kan Zoteronya ada di sini tadi kan? Oke, terus. Ah, ini ya. Kalau ini enggak, yang di bawahnya saja. Kalau ini kan nanti kan YouTube itu yang kita sudah refleksi di sini. Coba. Silahkan ceritakan situasi yang dihadapi. Iya, di sana coba. Jangan grogi pula, Met. Santai, kita akan refleksi ini ya, bukan ujian. Coba bikin. Ini dulu, Pak. Ya, boleh, silakan. Spasi, terus Zotero. Coba, nggak usah ke bawah, Met. Biar kelihatan. Ya, dokumen preferen dulu. Ya. Terus? Yang American apa tadi, Pak? Yang apa? American, ya. American apa itu yang 7 edition. Klik itu. 7 edition. Ya, klik. Oke kan? Sudah. Kemudian klik edit citation. Ya, ambil panah kecil ke bawah. Ambil classic view. Nampak, Matt? Ada, Pak. Oke, ya, ambil yang mana di citasi tadi? Yang beringin 6 ya? Instrumen budaya literasi. Ya, sip. Sudah, Matt? Udah, Pak. Mantap. Ya, itu ya. Itu karena Metra bikin nama saya itu mungkin pendek tadi ya, jadi Ju aja di sana ya. Oke ya, tapi nanti perbaiki. Iya. Ya.
Ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, jadi dia otomatis ya, otomatis. Coba tambahkan lagi buku panduannya, coba. Nanti referensi itu masukkan semuanya ke Zotero. Pedoman ini misalnya, ya, bikin titik dulu, sebelum dimasukkan. Udah Metra Belum, masukkan Pak. nggak? Oh, belum. Nanti masukkan ya. Anggi, Belum. paham Anggi ini? Coba sekarang, tutup dulu apa, Met? Tutup dulu, Met. Tutup dulu. Metra tutup, kembalikan hostnya ke saya. Oke. Oke. Itu ya boleh. Oke kan aja itu. Ya, oke kan saja. Ya. Bukan wordnya ditutup. Oke, pindahkan ke saya lagi, Met. Ola bisa olah? Ola bisa? Hmm, Ola bisa olah ngerjakannya? Ya, Pak. Nah, bisa kan? Ola? Bisa, Pak. Bisa. Met, pindahkan hostnya ke saya lagi. Metra. Aduh. Lihat di partisipan, pilih nama saya, ada titik 3 itu, make host saya lagi. Ayo. Mitra jarang zoom ini ya. Ini, ya, anak-anak saya harus pintar. Ini yang IT ada ini ya, Rian atau Kurniawan yang IT? Bang Wawan, Pak. Kurniawan. Wawan. Ini Wawan harusnya ada pintar. Wawan aman kan, Wawan? Aman kan? Aman, Pak. Aman ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya, saya share lagi yang kita bikin tadi. Coba perhatikan ini yang lebih dikjayanya ketika kita menggunakan reference manager ini. Coba perhatikan. Kita biasanya disuruh untuk bikin daftar pustaka ya. Saya contohkan saja ini karena di sini daftar pustakanya dalam bentuk ini ya. Nah, ini misalnya ini. Tautan Google dokumentasi kegiatan program kerja ya. Nanti misalnya di bawah saya tambahkan misalnya. Tambahkan di sini daftar pustaka misalnya ya. Daftar pustaka. Coba perhatikan ini. Bagusnya reference manager ini saya enter ini. Terlihat daftar pustaka ini? Matt? Terlihat ya? Ada ya? Coba klik lagi Zotero, coba perhatikan. Kemudian kita ambil add edit bibliografi. Ya, coba perhatikan itu. Otomatis dia terbikin itu. Ya. Jenis Ju, ya, instrumen budaya literasi, ya, tergantung nanti berapa yang kita sudah input di daftar pustaka ini, dia terbikin sendiri. Ya. Dia terbikin sendiri nanti, otomatis. Coba Matt, yang sudah Matt cobakan tadi, coba lakukan hal yang sama. Nggak usah terlihat. Coba sendiri ya. Jadi dia bikin daftar pustaka itu secara otomatis ya. Jadi berapapun nanti referensi kita yang ada di Zotero yang kita sudah inputkan, dia akan bisa membuat daftar pustaka itu secara otomatis. Paham Kurniawan? Kurniawan? Yep. Bisa ya? Nah, itu nanti dibaringin Anam, lakukan hal seperti ini nanti. Jadi kalau foto dan kegiatan tentu harus kita inputkan ya, dan foto itu kan ada sama saudara ya. Mulai dari kita refleksi, kemudian kita observasi ya, kalau ada foto dan video itu boleh dibikinkan di sana langsung, atau saudara bikin linknya. Jadi ada dua cara itu. Saudara sudah biasa dengan Google Drive kan? Matt? Simpan semua data kita itu di Google Drive, nanti kita tinggal bikinkan linknya saja di sana. Jadi kan nggak perlu tampil foto-fotonya. Jadi ketika orang klik ya, dengan catatan saudara bisa men-share ke yang lain ya, jangan dibatasi pula. Kalau dibatasi orang nggak bisa klik nanti. Ya. Jadi kalau saudara bikin link di ini, saya akan pastikan nanti apakah linknya itu bisa dibuka atau tidak. Karena nanti di Google Drive itu ada yang dibatasi, ada yang bisa diberikan akses ya. Jadi jangan pula nanti saudara bikin laporan ini aksesnya saudara batasi, orang nggak bisa buka, ya. Jadi pastikan itu nanti, sehingga ketika kita bikin laporan itu, saya ingin laporan kita itu betul-betul penerapan dari literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi, sehingga kita bikinnya tidak asal tulis saja, tetapi kita juga menggunakan adaptasi teknologi. Salah satunya hari ini saya ajarkan saudara itu
menggunakan reference manager. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham dengan topik refleksi kita hari ini? Bikin laporan secara canggih, bisa ya? Nah, inilah kelebihan kita ya. Mungkin kalau saudara tanya DPL lain nanti tidak akan ada yang mengajarkan seperti ini. Tapi ketika saya DPL, saya selalu mengajarkan ini agar seluruh luaran kita itu nanti luaran akhirnya itu adalah jurnal ya, paper yang bisa dipublish di jurnal-jurnal yang baik, yang bagus ya. Maka karena yang bikin itu nanti kan saudara ya, tentu saya berkewajiban untuk mengajarkan saudara sesuai dengan batas minimal agar paper kita itu diterima oleh jurnal yang akan kita tuju nanti. Nah, ini cara-caranya seperti itu. Nanti saya juga akan ajarkan saudara lagi dengan teknik lain, bagaimana cara kita mencari paper-paper ya, manuskrip baik ya dari jurnal-jurnal yang ternama ya. Bisa saja nanti Scopus, Sinta ya, Garuda, kemudian ada EBSCO dan lain-lain sebagainya. Saya akan ajarkan saudara. Jadi ketika saudara di KM itu, saudara pergi lagi ke kampus saudara itu, saudara jadi orang pintar ya. Bertambah ilmunya ya, tidak hanya mengajar saja, tapi ilmu-ilmu lain yang saudara butuhkan nanti ketika saudara tamat ya, terutama nanti bikin skripsi. Nah, ini nanti saudara bisa gunakan. Nah, jadi nanti saudara akan berbeda dengan orang yang tidak ikut KM ya, sesuai dengan apalagi yang membimbingnya saya ya. Saya akan bekali saudara nanti dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau saudara pun mau belajar misalnya ya penggunaan pemrograman ya, saya juga akan bisa mengajarkan karena saya basicnya itu adalah fisika medis ya. Walaupun saya lebih ke fisika medis, tapi keilmuan pemrograman saya insya Allah bisa ya. Saya bisa Python, bisa Arc ya, bisa Foreign ya, bisa SPSS juga bisa juga Minitab ya. Kalau saudara mau menganalisis data dengan Minitab, saya akan ajarkan nanti ya, sehingga nanti menganalisis data, pengolahan data secara digital saudara bisa lakukan. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Coba di-on-kan semua kamera. Ini saudara ini suka off kamera ya. Padahal saya itu selalu ya, saya on-kan kamera agar ya kita saling bisa berdiskusi sesungguhnya ini. Ini yang on hanya beberapa orang. Viva, ada pertanyaan? Nah, kan saya baru lihat Dina. Ada yang bertanyakan enggak, Din? Kurniawan, ada yang bertanyakan? Kurniawan, ada yang bertanyakan enggak? Ini orang IT kalau lebih hebat pula saya dari Kurniawan ini parah ini ya. Sebenarnya kemarin itu untuk hub segala macam itu saya mengerti itu. Cuman karena ada Kurniawan di sana ya, saya berikan kesempatan ke Kurniawan. Ternyata kata Kurniawan biayanya mahal ya, padahal nggak mahal itu ya. Kalau Kurniawan bisa membagi jaringan itu menggunakan nggak mahal, ada alatnya sebenarnya. Tapi saya diam saja ya, karena kata Kurniawan mahal. Ada hub sebenarnya yang bisa digunakan untuk membagi sinyal itu di kampus itu kita kerjakan itu sebenarnya. Ya, tapi kata Kurniawan mahal, saya diam aja. Kan ada gurunya di sana. Kalau saya bilang pula iya mahal kan, saya ikut-ikutan itu, maka saya diam aja kemarin itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ilmu Kurniawan belum sampai di sana mungkin ya, Kurniawan ya. Nah, itulah kelebihannya kalau kita itu kuliahnya di ITB ya. Saya walaupun fisika medis ya, saya itu kuliah dengan orang-orang pintar di sana ya. Kalau mengenai jaringan, mengenai pemrograman ya, itu kita khatam di sana ya, di ITB itu. Salah satunya ini ya, bagaimana kita itu bikin semua laporan itu dengan kita tidak perlu menulis. Saya yakin itu kalau saudara menulis daftar pustaka itu sering salahnya itu, karena ada DOI-nya kadang-kadang yang nggak baca ya, karena kita menggunakan cara manual atau konvensional. Maka hari ini saya ajarkan saudara bagaimana cara menggunakan reference manager namanya. Sebenarnya banyak ya, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote ya, tapi EndNote berbayar. Mendeley itu banyak gaya ya, kadang-kadang error dia, tapi yang paling established itu adalah Zotero ini. Di luar negeri saja Harvard itu menggunakan ini ya, di Oxford itu menggunakan Zotero, di Australia juga saya menggunakan Zotero.
Makanya saya ajarkan saudara mana yang paling baik ya. Makanya saya ajarkan Zotero ke saudara. Gampang menggunakannya, kemudian juga mudah mengaksesnya, dan perkembangannya juga sangat baik. Jadi dia sudah mempunyai database yang cukup besar ya untuk digunakan ketika kita menggunakan reference manager. Oke ya, mudah-mudahan sudah dapat ilmunya di sini, kembangkanlah ya. Semuanya bisa diadopt ke referen ini ya, sehingga nanti semuanya itu bisa kita manfaatkan sehingga laporan kita itu baik nanti. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba. Nggak ada bertanya ya? Olah? Ini enak saya ngajar seperti ini ya. Kalau mahasiswa saya diam-diam kayak ini, saya malas. Ini gimana nih, nggak kreatif gitu. Ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Yuk silakan. Saudara tuh udah ketemu dengan pembimbing yang baik, cuman nggak ada bertanya itu. Saya juga bingung. Mana menyentuhnya. Ada, Pak. Coba. Olah apa? Berarti laporan kayak kegiatan itu satu kelompok sama, Pak? Tidak boleh sama. Itu deskripsi. Tidak boleh sama. Mungkin urutannya akan sama, tapi tentu yang saudara lakukan itu berbeda. Contoh, kemarin saudara itu membersihkan perpustakaan, ya, memanage perpustakaan. Tentu di bagian-bagian saudara itu ada yang saudara perhatikan dan menarik perhatian saudara. Nah, itu ceritakan. Jadi komponennya sama, tapi ceritanya berbeda. Mitra kemarin juga kan di pustaka mau bikin pojok kelas misalnya. Pojok kelas seperti apa sih yang ada di kepala kita? Ya, bisa saja nanti fotonya kita bersama, tapi ide yang kita sampaikan di dalam urgensi kita menulis di laporan itu berbeda. Ya, jadi cara pandang dan cara penyampaiannya harus berbeda. Tapi makanya referensi di observasi itu kan banyak tuh. Saya saja tuh udah bisa bikin cerita banyak itu dari observasi yang saudara lakukan. Maka ambil bagian-bagian itu, kemudian kutip di bagian itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan copy paste nanti. Saya nggak ingin juga ya semuanya sama gitu. Walaupun nanti kegiatan itu dibersamakan, tetapi bikin kata-kata yang menarik, yang sesuai dengan tujuan saudara melihatnya seperti apa. Ya, seperti mohon maaf ya, saya kemarin itu sempat ke SD Negeri 21 ya, tapi nggak sempat ke Baringin. Makanya tadi saya tanya apakah di Baringin masih sekolah, ternyata tidak ya kata teman-temannya ya. Makanya saya belum sempat, mungkin di Ramadan saya ke Baringin untuk melihat. Jadi sebenarnya lihat, tuliskan apa yang kita lihat ya, kemudian terjemahkan apa yang kita tulis itu ya. Jadi pasti kalau kita menulis masing-masing berbeda gayanya ya. Kalau contoh saya sudah share ke saudara kan, contoh-contoh yang laporan yang ada di KM 3 dan KM 4 ya, kurang lebih seperti itulah kata-katanya. Pengutipannya sudah sama, tapi jangan bikin sama ya. Saya ada alat untuk mengecek plagiarisme itu. Saya punya IT tiket ya. Kalau sama pula dengan yang saya bikin di laporan saya di KM 3 dan KM 4, ini ketahuan saudara nanti. Jadi gunakan bahasa sehari-hari saja ya, bahasa-bahasa sederhana. Nanti bahasa-bahasa itu nanti akan saya ambil untuk jurnal yang akan saudara terbitkan nanti. Jadi ketika misalnya menarik tulisan Metra, nanti saya bisa mengikutkan Metra di dalam paper saya. Kalau Habib bahasanya menarik, saya masukkan seperti itu. Ya. Kalau masalah biaya, saudara jangan pikirkan, saya bayar nanti ya. Karena memang Sinta-Sinta itu berbayar ya. Saudara fokus saja bikin laporan yang baik, kemudian bikin bagaimana analisis situasi di sana secara menarik ya. Tapi kalau saudara pedomani kata-kata yang ada di dalam laporan saya itu boleh ya, silakan. Atau bahasa-bahasa yang ada di paper saya itu boleh ya. Referensi-referensi itu masih bisa digunakan ya, karena referensi untuk paper laporan itu adalah 10 tahun terakhir. Itu kan baru 2023 ya, itu masih bisa digunakan. Oke ya, paham? Olah? Rian, ada yang bertanya kan Rian? Rian? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Selesai Pak. Cukup Pak. Alhamdulillah, ini senang saya ini ya. Jadi kalau kuliah tuh cepat selesai gitu ya. Nah, oke, Dina ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya, Pak. Alhamdulillah. Kurniawan juga nggak ada ya. Habib, ada yang bertanyakan? Oh, untuk saat ini belum ada Pak. Belum Mungkin ada.
mungkin lain kali ya. Afifah? Ya, ada juga ya? Nggak ada ya? Wah, sip. Nurul, ada yang bertanyakan Nurul? Ini jangan lupa ambil apa ya foto kita bersama ya, udah on semua nih Dina. Nanti lupa ambil fotonya ya. Oke, sampai di sini ya. Kalau seandainya paham ya, alhamdulillah. Kita, ya, saya ucapkan mohon maaf lahir batin juga ya. Besok kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan tidak puasa lo Habib. Kalau Metra tidak perlu katanya dong. Kadang-kadang tidak puasa dong. Kalau Habib kan tidak dua langannya dong. Ikut tidak puasa Habib. Ya. Wah, insya Allah puasa Pak. Alhamdulillah ya. Kurniawan ya. Rian itu jangan tidak berpuasa. Kalau Ola yang lain tidak saya tanya ya. Kadang-kadang kan memang nggak puasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.